Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Sekilas Anime. Kali ini kita akan membahas sebuah anime bergenre school komedi yang berjudul Komi-san wa Komisode season kedua. Bercerita tentang seorang siswa bernama Tadano yang membantu siswi bernama Komi untuk mencari 100 teman. Namun perjuangannya sangat sulit karena Komi tak pandai berbicara. Dan juga mereka tak menyadari bahwa sekolah yang mereka masuki adalah salah satu dari sekolah paling elit di daerah mereka. Dan standar untuk bisa masuk ke sekolah ini adalah dari kepribadian unik siswanya. Artinya, sekolah ini berisi anak aneh, anak stres, wibu nolep, dan anak otak miring lainnya. Mampukah Komi menaklukkan mereka dan berhasil membuat 100 teman? Langsung saja ke alur cerita Komi-san wa Komisode season kedua. Sebelum mencari teman baru, Najimi meminta Komi untuk mencatat seluruh teman yang berhasil didapatkannya selama 6 bulan. Komi pun mencatat seluruh temannya secara berurutan. Yang pertama adalah Tadano. Dia adalah orang yang paling normal di sekolah ini. Yang kedua adalah Najimi. Dia adalah orang yang pandai berbicara. Dan juga seluruh siswa di sekolah ini adalah teman masa kecilnya. Yang ketiga adalah Agari. Dia selalu menganggap dirinya adalah peliharaan Komi. Selanjutnya adalah Yamai, si gadis yandere yang selalu ingin dekat dengan Komi. Yang kelima adalah Yadano, si gadis caper yang selalu tak ingin kalah dari Komi. Yang keenam adalah Naka-naka, si gadis wibu. Kemudian adalah Onigashima dan Kishi yang merupakan anggota geng Yamai. Kemudian Chiarai, Sonoda, dan Shinobino yang masih anggota geng Yamai dan pemuja setia Komi. Kemudian ada Onemine, si gadis normal seperti Tadano. Dan terakhir adalah Otori, si gadis nyeleneh yang suka-suka dia mau kemana. Jika ditotalkan, Komi berhasil mendapat 13 teman dalam 6 bulan terakhir. Ya, segitu juga udah syukur, namanya juga usaha. Lanjut, diperlihatkan seorang siswa bernama Katai. Dia baru masuk sekolah setelah 6 bulan membolos. Dia adalah siswa biasa. Meskipun wajah kayak berandal, namun aslinya dia adalah orang yang pemalu. Alasan dia tidak masuk sekolah selama 6 bulan adalah karena saat hari pertama masuk sekolah, dia terkena demam seminggu. Karena dia gak masuk seminggu, dia jadi malu masuk sekolah. Dia mikirnya besok aja masuknya. Besoknya dia mikirnya kayak gitu juga, gak kerasa udah 6 bulan. Namun selama 6 bulan, dia ngelatih tubuhnya supaya kuat, supaya gak diganggu sama preman kelas. Dia juga ngecat rambutnya supaya kelihatan lebih gagah. Katai merasa dirinya adalah murid biasa. Ya, dilihat dari manapun juga perawakannya udah bukan kayak murid biasa lagi. Saat masuk ke kelas, Katai gak sengaja menendang pintu. Siswa lain nganggapnya si Katai ini adalah preman karena udah bolos 6 bulan. Katai keliling kelas lalu berdiri di belakang sambil nunjukin senyum ramahnya. Kayaknya cuma Tadano yang ngerti maksud Katai karena Katai 11-12 kayak Komi. Para siswa tampak bingung gimana caranya ngomong sama preman kelas. Akhirnya Najimi pun datang menyapa Katai. Najimi kenal sama Katai karena dia juga teman masa kecilnya. Karena tak ingin ketahuan masa lalunya, Katai membawa Najimi keluar sebentar. Para siswa salah paham, ngiranya Najimi bakal dihajar oleh Katai. Setelah itu, Katai ngeliat para siswa ngumpul di dekat Komi. Para siswa nyoba ngelindungi Komi. Katai penasaran seperti apa Komi sampai para siswa selalu dekat dengannya. Saat mendekat, Katai juga dihalangi oleh para preman kelas yang juga ngelindungi Komi. Namun, setelah ngeliat muka si Katai, para preman pun langsung duduk tak berdaya. Akhirnya Katai pun berhasil ngeliat muka Komi. Namun, Katai malah ketakutan karena tatapan tajam dari Komi. Komi juga ketakutan ngeliat muka dari Katai. Mereka berdua saling menatap karena sama-sama ketakutan. Tak lama Tadano mengajak ngobrol Katai. Tadano menawarkan diri untuk mengajak Katai keliling sekolah. Katai pun merasa senang karena akhirnya ada orang yang ngobrol sama dia. Saat berkeliling, Katai terus melihat ke arah Tadano. Katai mikirnya ini adalah kekuatan tatapan mata yang diajari Komi tadi di kelas. Katai pun akhirnya menghormati Komi dan nganggap Komi adalah masternya. Lanjut, akhirnya musim dingin pun tiba. Najimi ngerasa senang karena banyak acara seru di musim dingin. Namun, dia juga langsung galau karena ujian semester juga adanya di musim dingin. Najimi pun ngajak Tadano sama Komi belajar di rumah Naka-naka. Ini mah niatnya udah gak bener, nyampe sana juga pasti cuma numpang main PS. Singkat cerita di rumahnya, Naka-naka ngizinin mereka main ke rumahnya. Namun Yamai juga ikut ke rumah Naka-naka. Dalam hatinya, Yamai gak mau Naka-naka ngerebut Komi darinya.
Naka-naka juga dalam hati gak mau ngebiarin Yamai ngedeketin Komi. Mereka pun bersaing untuk ngedapetin hati Komi. Pas masuk ke kamarnya Naka-naka, Najimi malah langsung tidur. Anak ini mah dari dulu udah gak pernah niat sama yang namanya belajar. Yamai sama Naka-naka masih mikirin gimana cara ngedapetin hati Komi. Naka-naka ngajak ngobrol Komi seputar game PS. Terus Yamai nyeletuk kalau Komi gak pantas bareng sama wibu bawa bawang. Kemudian si Yamai ngajak ngobrol Komi seputar masalah cewek. Terus si Naka-naka nyeletuk kalau Komi gak pantas bareng anak mami. Mereka berdua pun terus adu mulut. Siapa yang lebih pantas jadi teman Komi? Tadano sebagai satu-satunya cowok di sana nyoba ngelerai mereka. Tadano udah kaya gak punya harga diri lagi. Terus mereka nanya ke Komi, siapa teman terbaik Komi? Tadano nyoba ngasih saran, tapi tetap aja dia kalah ngomong sama mereka. Kalau udah gini mah mending lu diem aja. Naka-naka ngasih saran untuk saling adu main PS untuk nentuin siapa teman terbaik Komi. Yamai pun setuju. Akhirnya mereka pun main PS bareng. Si Najimi mah giliran belajar malah tidur. Giliran main PS langsung bangun. Mereka berdua saling bersaing siapa yang paling jago main. Tapi mereka berdua langsung kalah dari Najimi. Akhirnya Najimi lah yang berhasil jadi teman terbaik Komi. Tapi itu udah gak penting lagi karena mereka jadi bisa senang-senang main PS bareng. Lanjut, sekolah mereka lagi ngejalanin ujian semester. Saat lagi nulis, Komi gak sengaja ngejatuhin pensilnya. Komi masih nyantai karena dia punya pensil satu lagi. Tapi tiba-tiba pensil Komi malah patah. Satu-satunya cara, Komi harus bilang ke pengawas kalau pensilnya jatuh. Tapi namanya juga Komi. Dia gak berani ngomong ke pengawas karena terlalu malu. Tadano ngelihat Komi lagi kesusahan. Sebagai cowok gentle, Tadano pura-pura ngejatuhin pensilnya. Dia kemudian bilang ke pengawas kalau pensilnya jatuh. Si pengawas pun ngambil pensil Tadano sekaligus punya Komi. Sekarang, Tadano yang punya masalah. Dia lupa bawa penghapus. Komi ngebagi dua penghapusnya, terus ngejatuhin ke deket Tadano. Tadano pun minta tolong lagi ke pengawas untuk ngambilin penghapusnya. Mungkin dalam hatinya si pengawas ngomong, ini anak didiemin malah ngelunjak. Si pengawas pun ngambil lagi barang Tadano. Akhirnya penghapus pemberian Komi dijadiin benda pusaka sama Tadano. Dan cerita pun bersambung.